Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hakikat bulan Ramadan sebagai bulan investasi amal. Saudara-saudaraku yang mulia yang dirahmati Allah semuanya, sebuah perusahaan atau usaha baik dalam bentuk mikro atau makro akan melakukan investasi apabila tiga hal dan syarat utama ini terpenuhi. Yang pertama adalah dia low cost. Penanaman modal tadi apabila dia rendah biaya, itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi para penggiat dunia usaha, karena yang sangat diperhitungkan adalah pengembalian untung. Karena apabila modalnya besar, ternyata pengembalian untungnya lama dan tidak pasti, maka hal itu tentu tidak menarik bagi mereka. Hal kedua adalah low risk. Investasi itu mestilah dalam hal risiko rendah. Apabila suatu bisnis berisiko tinggi dengan peralihan kepemilikan, jaminan pasokan dan sebagainya serta pemasaran yang tidak pasti, maka para pebisnis biasanya cenderung untuk berpikir lama atau bahkan menghindari hal tersebut untuk mereka lakukan investasi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga yang menjadi panduan dan pemikiran para pegiat bisnis dalam melakukan investasi adalah bahwa investasi itu adalah high profit atau keuntungan yang tinggi. Apabila keuntungannya tinggi, maka itu sangat menarik dan sangat menjadi perhatian di kalangan para pebisnis, karena bisnis yang hasilnya tinggi itu akan menjadi rebutan dan juga menjadi hal yang sangat menjadi dambaan dan idaman bagi semua orang yang melakukan kegiatan dalam dunia bisnis. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, biaya yang murah, resiko yang rendah, kemudian keuntungan yang berlipat ganda, tentunya hal ini menjadi prasyarat bagi dunia usaha untuk melakukan investasinya. Bulan puasa memenuhi ketiga syarat ini. Untuk berpuasa, seseorang tidak perlu biaya tinggi. Kalau dia tidak ada makanan yang enak, dia bisa berpuasa dengan makanan sederhana. Kalau tidak ada yang sederhana, dia bisa makan dan bersahur, berpuasa, berbuka dengan makanan yang ala kadarnya. Bahkan tidak ada nasi, kue pun bisa, tidak ada kue, air pun bisa. Yang kedua, puasa ini memenuhi kriteria resiko rendah. Dari dulu sampai sekarang kita belum menemukan ada orang yang meninggal atau penyakitnya menjadi parah karena berpuasa. Bahkan dengan berpuasa orang akan menjadi sehat dan lebih sehat lagi. Yang ketiga, puasa ini adalah high profit, keuntungan tinggi. Karena kita semuanya tahu bahwa dalam puasa ini amal ibadah sunnah itu setara dengan amalan ibadah wajib. Dan amal ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilai amalnya senilai dengan 83 tahun, yaitu Lailatul Qadar. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehilangan Lailatul Qadar bukanlah hal biasa atau hal remeh, tetapi kita kehilangan amal senilai 83 tahun. Kita bukan berebut surga dengan kita saja,
tapi kita juga berebut syurga dengan umat yang terdahulu yang umur mereka lebih panjang dan daya tahan tubuh mereka lebih kuat. Maka tanpa Ramadan, tanpa Lailatul Qadar, kita mungkin tidak sebanding dan tidak standing dengan mereka. Tapi dengan Lailatul Qadar, kalau Allah takdirkan kita dapat 10 kali saja dalam hidup kita, maka nilai amal kita sudah setara dengan 830 tahun, dan itu bisa menjadikan kita compatible but better. Kita menjadi orang yang setanding, bahkan lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa dimulaikan dengan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka bulan puasa ini adalah bulan tulis menulis amal. Maka saudaraku, marilah kita perbanyakkan amal kita dengan melakukan apa saja kebaikan sekecil apapun, karena ia adalah untuk ditulis, atau yang kita mudah pahami sebagai month of registration. Apa yang mau kita catat, apa yang mau kita daftarkan kalau kita hanya beramal biasa-biasa saja. Sebagai penutup, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu tempat yang luar biasa yang akan dimasuki oleh orang yang beramal, berinfak, bersedekah, berdoa, dan bahkan berjuang dengan cara yang luar biasa. Jangan berharap mendapatkan hal-hal yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.